Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir yang saya sudah jawab dengan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu prinsip kerja proses pengontrolan mulai dari input, controller atau proses, berserta output atau feedbacknya. Nah, pertama itu input. Input merupakan sinyal masukan yang dihasilkan dari sebuah sensor. Sensor ini merupakan suatu alat pengubah atau transducer yang bisa merubah kualitas atau besaran fisik menjadi kuantitas atau besaran listrik. Nah, sensor yang sering digunakan untuk pendeteksian saat mengerjakan pengukuran atau pengendalian. Selanjutnya itu B, proses. Proses adalah operasi yang sengaja dibuat berlangsung secara kontinu yang terdiri dari beberapa arti atau perubahan yang dikontrol, yang diarahkan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Dalam modul ini, setiap operasi yang dikontrol disebut proses. Peralatan yang digunakan untuk mengontrol operasi disebut controller. Sedangkan objek fisik yang dikontrol disebut blend. Pada bagian proses bekerja untuk memproses atau mengontrol sinyal input atau masukan untuk mencapai sinyal output atau keluaran. Nah, yang ketiga itu output. Output merupakan sinyal keluaran yang berawal dari bagian proses berupa sinyal listrik yang dipakai untuk mengaktifkan peralatan output atau seperti motor, solenoid, lampu indikator, buzzer, heater, katup, dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua yaitu Pertanyaan kedua itu jenis-jenis sensor yang diberikan dan fungsinya yang pernah diberikan. Pertama itu sensor gas flame, berfungsi untuk mengidentifikasi atau mendeteksi nyala api menggunakan metode optik. Pada sensor ini menggunakan transducer yang berupa infrared sebagai sensor. Transducer ini digunakan untuk mendeteksi atau penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu, yang dimana kemungkinan alat ini untuk membedakan antara spektrum cahaya pada api dan spektrum cahaya lainnya, seperti pada spektrum cahaya lampu. Nah, selanjutnya itu sensor PIR. Sensor PIR digunakan untuk mendeteksi adanya pencahayaan sinar inframerah. Sensor PIR ini bersifat pasif, artinya sensor ini tidak mencernahkan sinar inframerah, tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sesuai namanya pasif, sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah positif yang dimiliki oleh setiap benda yang terdeteksi olehnya. Dan selanjutnya yaitu sensor IDR. IDR berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, seperti saklar otomatis menggunakan cahaya yang jika sensor terkena cahaya maka arus listrik akan mengalir atau on, dan sebaliknya jika sensor dalam kondisi cahaya gelap maka arus listrik akan terlambat. Selanjutnya itu sensor yang terakhir itu sensor ultrasonik. Nah, fungsi dasar dari sensor ultrasonik adalah mengubah listrik menjadi mekanik dan mampu memproduksi bunyi dengan frekuensi gelombang yang sudah ditentukan. Jelaskan proses nomor 3 itu jelaskan proses coding atau penulisan sketch program atau compiling both Blender dan pada Arduino dan running program pada Proteus. Yang pertama itu proses coding dulu. Nah, dalam penulisan sketch program terdapat fungsi yang wajib dimiliki, yaitu fungsi setup dan loadup. Di mana void setup, fungsi setup dipanggil hanya sekali saat pertama kali program berjalan, digunakan sebagai tempat inisialisasi variabel, pin mode, penggunaan library, dan lainnya. Pin mode fungsi setup hanya memiliki satu baris perintah, yaitu void setup pin mode 3 output. Pin mode ini berfungsi untuk memberitahu Arduino bahwa pin pada board Arduino akan digunakan sebagai input atau output. Dalam baris program di atas, sketch set Arduino untuk mengkonfigurasi pin 3 sebagai output. Nah, selanjutnya itu void loop. Di void loop digital write 3 high, delay 1000, digital write 3 low, delay 1000. Void loop adalah membuat program utama yang dipanggil secara kontinu selama Arduino menyala, dialiri power. Setiap perintah dalam fungsi loop akan dipanggil satu persatu sampai perintah terakhir dalam blok hop dicapai. Lalu Arduino akan kembali di awal perintah di blok fungsi atau blok fungsi loop sampai Arduino dimatikan atau tombol reset ditekan. Digital write berfungsi untuk memberi nilai 1 atau 0 kepada pin digital yang ada pada Arduino. Input output bisa juga disebut dengan nilai high dan low ke pin digital.
Delay berfungsi untuk menerima argumen bilangan bulat atau bilangan ini mempresentasikan waktu diukur dalam milidetik. Program harus menunggu sampai pindah ke baris berikutnya. Compiling berfungsi untuk mencetak apakah SketchUp yang telah dibuat terdapat kesalahan atau error. Jika ada kesalahan error, sketch yang dibuat akan dikompil ke dalam bahasa mesin sehingga menghasilkan file berekstensi hex yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mapping Arduino dan Proteus. Bootloader pada Arduino. Bootloader merupakan proses mengcopy atau masukkan program dalam bahasa mesin ke dalam microcontroller pada Proteus. Selanjutnya itu running program Proteus. Setelah program dimasukkan ke dalam mapping Arduino, selanjutnya rangkaian pada Proteus dirancangkan dan akan berjalan sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Untuk keempat itu simulasi push button pada penyalaan LED. Di sini tuh contoh Arduino-nya. Pertama yaitu gunakan Arduino Uno. Komponen yang digunakan itu Arduino Uno, button dan LED serta resistor. Codingannya itu pertama itu cons in LED 9, mana konstan itu variabel cons in button 4 dan integer button stage sama dengan 0. Untuk void setup itu menggunakan pin mode, di mana pin mode itu LED sebagai output dan pin mode button sebagai input. Untuk void loop-nya itu button state digital read button, if button state low digital bright LED high. Jadi ketika button tekan maka dia akan menyala dan else digital bright LED low. Jika button tidak ditekan maka LED-nya akan mati. Mungkin penjelasan dari tugas akhir cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.